Selamat datang di What's Go. Hari ini saya akan menghitung mundur untuk top 5 film-film romantis yang layak ditonton bersama keluarga. Okay, nice eyes. Nice nose. Nice nose. Too late. Okay. I think so. Saya yakin Anda dapat melihat dan merasakan bagaimana romantik itu sendiri. Dan hari ini di 5 klips film romantik yang dibuat dapat menjadikan tontonan Anda yang layak untuk keluarga. Untuk mendapatkan film-film ini, Anda dapat mencarinya di URL website yang akan saya bagikan di bawah deskripsi. Jika Anda memiliki rekomendasi film romantik lain, dapat dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Selamat menonton! Nomor 5, film Silver Skies. Film romantis ini akan menjadi film Rusia yang pertama dirilis oleh layanan streaming raksasa tersebut. Silver Skies disebut sebagai Romeo and Juliet versi Rusia. Kisahnya tentu saja tentang cinta dua insan yang terhalang status sosial. Pada malam Natal di akhir abad ke-19, seorang pencuri picik bernama Matthew Fedortoy berseluncur di atas bekunya sungai dan kanal St. Petersburg. Ia adalah kurir seluncur es yang terkenal karena kecepatannya berkat sepatu roda perak khusus yang dibawa ayahnya bertahun-tahun lalu dari Belanda. Matvey menyentuh hati Alisa, putri seorang aristokrat yang tertarik pada kimia dan dunia sains, tapi terpaksa menyembunyikan hobinya dari sang ayah. Seperti banyak bangsawan Rusia pada waktu itu, Nikolai Vyazhensky percaya bahwa seorang wanita tidak membutuhkan pendidikan tinggi sama sekali. Matvey kehilangan pekerjaannya sebagai kurir karena ia tidak dapat mengirimkan pesanan tepat waktu dikarenakan perjalanannya terhalang Vyazhensky yang mengemudi. Secara kebetulan, Matvey bertemu dengan sekelompok pencopet karena tidak punya apa-apa. Ia melakukan taruhan yang membuat dirinya harus masuk ke kamar Alisa. Kenyataannya bahwa Alisa adalah putri menteri yang dihormati dan kaya tidak membuatnya takut untuk mulai menumbuhkan perasaan pada gadis cantik itu. Namun satu masalahnya, Alisa sudah dijodohkan dengan Arkady Trubetskoy, petugas Departemen Okhrana yang bertugas memerangi kejahatan di St. Petersburg. Arkady ingin menikahi Alisa karena kepentingan pribadi, bukan cinta. Pernikahan ini kemungkinan akan sangat menguntungkan bagi pekerjaannya. Hati Alisa di sisi lain hanya milik Matvey yang dipaksa melakukan pekerjaan tidak jujur untuk menyelamatkan ayah yang sakit parah. Atas desakan ayahnya, Alisa dipaksa bertunangan dengan Arkady Trubetskoy, tapi ia diam-diam memiliki rencana melarikan diri ke Paris bersama Matvey. Silver Skies terpilih sebagai film pembuka Festival Film Internasional Moskow ke-42 yang ditayangkan perdana pada 1 Oktober 2020. Nomor 4, film In the Heights. In the Heights merupakan film drama musikal yang merupakan hasil adaptasi dari panggung musikal bertajuk serupa dari Koira Alegria dan Lin-Manuel Miranda. Film ini mengisahkan kehidupan komunitas Latin di Washington Heights. Salah satu karakter yang difokuskan dalam film ini ialah Usnavi atau Anthony Ramos yang sehari-hari bekerja sebagai pemilik bodega yang tinggal di Washington Heights. Bodega merupakan toko kelontong yang biasanya berada di lingkungan Hispanik. Bodega juga bisa disebut sebagai sebuah warung. Ia selalu menghemat setiap sen yang didapat dari pekerjaannya dan berharap bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia selama ini bermimpi memiliki bisnis sendiri di Republik Dominika, negara asalnya. In the Heights juga merupakan film remaja yang bisa disaksikan buat anak-anak remaja masa kini. Nomor 3, film Sardar Ka Grandson. जिस दुनिया से गए तो जैसे मेरा कोई एक हिस्सा भी उनके साथ ही चला गया. Film Sardar Ka Grandson mengisahkan tentang seorang cucu yang berbakti dan berusaha untuk memenuhi keinginan terakhir neneknya yang sedang sakit. Amrik yang tinggal di Los Angeles bersama dengan pacarnya Rada. Keduanya lalu menjalankan perusahaan penggerak dan pengemas bernama Gently. Amrik memiliki sikap santai dan juga riang dan tidak percaya guna mengakui kesalahannya. Ini mempengaruhi pekerjaan dia dan juga hubungannya terhadap Rada yang muak terhadap perilakunya. Rada putus dengan dia, Amrik sangat terpukul.
Ketika itulah ayahnya yaitu Gurkerat alias Gurki memanggilnya dari rumahnya di Amritsar. Dia memberitahu kepada Amrik bahwa dia harus segera kembali sebab neneknya yaitu Sardar Kaur sakit yang menderita tumor. Para dokter lalu menasihati Gurki bahwa mereka harus membawanya pulang sebab mengoperasikannya pada usia tua bisa berakibat fatal. Gurki lalu menyadari Sardar tidak punya banyak waktu, namun dia menyembunyikan fakta ini dari Sardar. Sardar sementara punya keinginan, dia ingin pergi menuju ke Lahore di Pakistan dan mengunjungi rumah dia bangun bersama dengan suaminya mendiang Gusher Singh di tahun 1946. Setahun kemudian selama proses pemisahan, Gusher meninggal ketika menghadapi para perusuh. Namun Sardar lolos dan juga mencapai India. Sejak itu dia pun kehilangan Gusher dan rumahnya. Oleh karena itu keinginannya mengunjungi Pakistan agar dia dapat melihat rumah leluhurnya. Sardar lalu memberitahu Amrik mengenai hal itu. Gurki lalu menasihati Sardar bahwa dia tidak dapat bepergian dengan kondisi ini. Namun Amrik menyadari betapa ini sangat berarti untuknya. Dia berjanji padanya dia akan membantu memenuhi keinginannya. Dia pun mencoba mendapatkan visanya, tetapi lamarannya ditolak sebab dia masuk blacklist dari mengunjungi Pakistan. Pasalnya, beberapa tahun yang lalu dia pernah menyerang pejabat Pakistan yaitu Shakil Niazi ketika menonton pertandingan kriket India versus Pakistan. Di saat itulah Amrik mengetahui Radha telah mencangkok pohon berusia hampir 100 tahun di Amerika. Amrik selanjutnya memahami tentang relokasi bangunan dan juga menyadari bahwa banyak yang telah berhasil mengangkat rumah dan memindahkan menuju ke lokasi lain. Amrik meminta bantuan dari pemerintah India dan juga Pakistan untuk misinya. Keduanya lalu memutuskan untuk membantunya. Pada prinsipnya, Amrik memutuskan mengunjungi Lahore. Namun dia menyembunyikan rencana dia dari Sardar. Dia takut jika dia gagal dalam usahanya dia pasti akan patah hati. Makanya Amrik berpura-pura untuk kembali ke Los Angeles di hadapan Sardar. Amrik mencapai Lahore dan juga berhasil mendapati rumah Sardar. Tetapi pada saat dia sampai di sana dia melihat otoritas lokal akan menghancurkan bangunan itu. Amrik kemudian memahami tentang relokasi bangunan dan juga menyadari bahwa banyak orang yang telah berhasil mengangkat sebuah rumah dan juga memindahkannya menuju lokasi lain. Nomor 2, Colors of Love. He's been there for me ever since. He sounds like a great brother. Yes. Film Colors of Love merupakan film populer yang dirilis di Kanada pada 4 Februari 2021. Film Colors of Love ini disutradarai oleh Bradley Walsh dan dibintangi oleh Dennis Andres, Mitchell Brown, dan Jenny Burke. Film Colors of Love 2021 cocok ditonton bersama keluarga. Film ini mengisahkan tentang pustakawan bernama Taylor Harris. Tiba-tiba kehilangan pekerjaannya, lalu dia terpaksa pindah kembali ke kampung halamannya yang kecil di Montana, di mana dia harus terlibat dalam membantu menyelamatkan sebuah hotel kecil di kota tersebut, sehingga dia juga terlibat pertarungan demi penyelamatan hotel itu. Dan saudara laki-lakinya dari Taipan bernama Joel Senan bersedia dan ingin merenovasi hotel tersebut. Menariknya nonton film Colors of Love ini karena kualitas videonya HD, hingga membuat kita cukup menarik dan menghibur untuk ditonton bersama teman dan keluarga. Dan akhirnya Taylor menemukan kekasih hatinya di Montana. Nomor 1, Weekenders. Film Weekenders 2021 mengisahkan seorang wanita bernama Harper yang sedang menghabiskan waktu liburannya di akhir pekan dengan menyewa sebuah tempat di daerah terpencil. Ia mengamati rumah itu sambil memotret lewat kameranya. Ia terlihat cukup menikmati dengan perjalanannya ini. Baru saja tiba, ia langsung mendapatkan telepon dari ayahnya. Ia mendapatkan sejumlah pesan terkait orang asing baru masuk ke dalam rumah tersebut. Ia langsung terkejut saat ada seorang pria masuk ke dalam rumah itu. Ternyata pria itu adalah James, anak dari pemilik tempat tinggal yang disewa oleh Harper. Setelah berdiskusi dengan ayahnya, ia sebenarnya meminta agar ayahnya untuk mengembalikan uang Harper. Tapi oleh karena James tidak tega membiarkan Harper langsung pergi begitu saja dari tempat tersebut, James pun mengalah. Ketika itu Harper mengingat bahwa mobilnya kehabisan bensin. Ia pun kemudian menerima bantuan dari James, dan ketika hendak berpisah justru menawarkan untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Oh ya, Blake pacarnya Harper juga datang loh keesokan harinya. Seru ya.
Terima kasih telah menonton. Jika ada rekomendasi film-film romantik lainnya, silahkan berkomentar di bawah ini. Dan jangan lupa titipkan subscribe dan tekan loncengnya agar tetap memberi semangat buat saya untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa.